hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada siaran kita di pagi hari ini, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Al-Jabbar Al-Ikhlas ya di Jati Bening Estate Bekasi. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita sudah sampai kepada bab tentang hisab dan dihadirkannya para saksi. Para ulama berkata bahwa hisab terjadi dengan disaksikan oleh para nabi dan selain nabi. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 69, waji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq. Didatangkan para nabi dan para saksi, lalu diputuskanlah seluruh permasalahan di antara mereka dengan sebenar-benarnya. Juga dalam surah An-Nisa 41 Allah menyatakan, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan satu saksi bagi setiap umat dan kami mendatangkan engkau, hai Muhammad, untuk menjadi saksi atas mereka. Ini dua ayat dan banyak ayat lain yang menerangkan adanya saksi ketika dilaksanakannya hisab. Dan yang menjadi saksi bagi setiap umat adalah nabi mereka masing-masing. Menurut pendapat yang lain, yang menjadi saksi adalah para malaikat pencatat amal. Dan inilah yang lebih jelas terfahami dari ayat-ayat. Dan hadirlah umat bersama para rasulnya masing-masing. Lalu ditanyakan kepada umat, madza ajabtumul mursalin, bagaimana respon kalian kepada para rasul? Itu pertanyaan Allah kepada umat. Adapun pertanyaan kepada para rasul, madza ujibtum, bagaimana kalian direspon oleh umat kalian? Para rasul itu menjawab, la ilma lana, kami enggak punya ilmu tentang hal itu, sebagaimana yang sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Setelah itu maka setiap orang masing-masing secara individual dipanggil sendiri-sendiri. Dan yang menjadi saksi atas persidangan atau hisab mereka adalah buku catatan amal masing-masing dan 2 malaikat pencatat. Karena ketika di dunia saja sudah diberitahu
Ada malaikat pencatat kanan dan kiri. Il yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel duduk di kanan dan di kiri. Gak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang yang menjaga orang itu dari atas perintah Allah. Maksudnya menjaga, memelihara amal dan ucapan yang mereka lakukan dan mereka ucapkan dengan cara dicatat. Abu Hamid dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah menukil sebuah riwayat. Ada yang menyeru dari pihak Allah Azza wa Jalla. La zulmal yawm, innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tidak akan ada kezaliman. Yang ada hanyalah keadilan. Hisab, pemeriksaan atas seluruh kasus dan amalan dilakukan secara adil, nggak akan ada dolim. Dan Allah maha cepat hisabnya. Lalu dikeluarkanlah bagi mereka kitab yang besar. Kitab ini menutupi lahan dari barat ke timur, dari timur ke barat. Di kitab ini tercatat seluruh amalan makhluk baik yang kecil ataupun yang besar. Tak ada yang kelewat. Semuanya tertulis. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wajadu ma'amilu hadiran wa la yadlimu rabbuka ahada. Manusia, makhluk semuanya mendapati apa yang mereka pernah amalkan di dunia hadir, ada catatannya di sana. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Sekecil apapun ini kebaikan, jangan khawatir akan luput, akan lolos dari catatan dan balasan. Jangan khawatir. Sekecil apapun keburukan, jangan harap bisa lepas, bisa lolos dari hisab dan balasan. Amal-amal makhluk nanti disodorkan kepada Allah setiap hari. Lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh para malaikat yang mulia, yang baik untuk mencatatkan semua amal mereka di kitab yang besar tadi. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-29, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami menyuruh para malaikat untuk mencatatkan apa saja amalan yang kalian lakukan. Jadi semuanya tercatat. Kemudian Allah memanggil mereka satu demi satu secara individual. Lalu masing-masing mereka dihisab sendiri-sendiri. Lalu saat itu yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka dan kedua tangan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu bersaksilah atas mereka lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka tentang apa yang pernah mereka lakukan. Sampai ada sebuah berita riwayat anna rajulan minhum yuqafu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala fayaqulu lah ya abdassu kunta mujriman asiyan
Fayaqul ma fa'alt, fayuqalu lahu 'alaika bayyinah. Fayu'ta bihafadhatih, fayaqul kazzabu 'alayya. Fatashhadu jawarihu 'alayh, fayu'maru bihi ila an-nar. Fayaj'alu yalumu jawarihahu, fayaqulu lah laysa an ikhtiyarina. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ada seseorang yang diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, lalu Allah berkata kepada orang itu, wahai hamba yang buruk, kamu dulu durhaka, kamu dulu maksiat. Orang ini bermaksud mau mengingkari hal itu. Wa ma fa'at, memangnya apa yang sudah aku lakukan ya Allah? Maka dikatakan alaika bayyinah, kamu ini ada bukti loh, ada data, ada catatan. Didatangkan malaikat penjaga, malaikat pencatat, lalu malaikat itu mengemukakan hasil penglihatan persaksiannya ketika di dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah malaikat pencatat tersebut, hadza ma ladayya atid, ini yang aku catat di tanganku tentang amal orang ini. Orang ini ingkar, kadzabu alayya, mereka itu berdusta untuk memojokkan atau mencelakai aku. Kata orang ini, menolak persaksian malaikat. Maka bersaksilah anggota badan mereka semuanya. Lisannya ngomong, tangannya bicara, kedua kakinya bicara, tulang daging semua bicara tentang amal buruk, amal maksiat, amal dosa yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Lalu diperintahkanlah orang itu untuk masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Orang ini kemudian mencela anggota badannya sendiri. Dalam riwayat lain, kenapa lima syahidtum alaina? Kenapa kalian bersaksi yang mencelakakan kita? Padahal aku berbuat dosa ini untuk menyenangkan kalian ketika di dunia. Maka berkatalah para anggota badan, laisan ikhtiyarina, ini bukan kehendak kami, bukan pilihan kami. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami berbicara secara jujur. Allah yang telah membuat segala sesuatu bisa bicara. Allah pun membuat kami bisa bicara. Ini sudah berlalu penjelasan tentang hal ini di pertemuan yang lalu. Dan juga sudah diterangkan bahwa bumi, waktu, hari dan malam, harta, itu semuanya bersaksi atas kita semua. Dan ketika orang kafir berkata, la ujizu ala nafsi illa syahidan minni, aku tidak akan mengizinkan seseorang pun bersaksi atas diriku kecuali saksi dari diriku sendiri. Ya, mau ada saksi dari pihak lain, baik para malaikat, catatan amal, apalagi orang lain, nggak mau. Harus dari diri saya saksinya. Sebab dia pikir kalau saksinya dari dirinya itu akan meringankannya dan akan membelanya. Apa yang terjadi? Ditutuplah mulutnya, dikunci lisannya oleh Allah, nggak bisa bicara. Lalu yang bisa bicara adalah seluruh anggota badannya. Tangannya bicara, kakinya bicara, daging tulangnya bicara tentang apa yang pernah mereka lakukan di alam dunia dahulu. Nggak bisa mungkin lagi. Jadi
yang menjadi saksi atas masing-masing orang adalah catatan amal, para malaikat pencatat, dan anggota tubuhnya itu sendiri. Adapun untuk menjadi saksi atas umat secara komunitas, secara kelompok atau golongan, maka para nabi menjadi saksi. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW menjadi saksi atas umatnya, atas kita. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, akhbarana rajul min ansar anil Minhal bin Amr, telah memberitakan kepada kami seorang laki-laki bangsa Ansar dari seorang sahabat, dari seseorang namanya Minhal bin Amr. Dia berbicara bahwa dia mendengar Sa'id bin al-Musayyib berkata, laisa min yaumin illa tu'radu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ummatuhu ghadawatan wa ashiyya fayarifuhum bisimahum wa amalihim falidhalik yashhadu alaihim. Bahwa setiap hari tidak ada satupun hari kecuali umatnya setiap pagi dan petang disodorkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sudah meninggal, tapi di alam kuburnya disodorkan amal umatnya setiap hari pagi dan petang. Lalu Nabi SAW mengenal mereka dari tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka, dan amal-amal mereka. Karena itulah beliau menjadi saksi atas umatnya. Walaupun tidak berjumpa kita dengan Nabi Muhammad SAW, tidak berjumpa. Terpisah jarak waktu dan jarak tempat yang sangat jauh. Tapi kita umatnya, beliau akan menjadi saksi atas kita bahwa kita adalah umatnya dengan melihat ciri-cirinya dan amal-amalnya. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana ketika kami mendatangkan saksi atas setiap umat dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi atas mereka. Sudah diterangkan bahwa amal manusia disodorkan kepada Allah setiap Kamis dan setiap hari Senin kepada Allah. Dan kepada para nabi, para bapak, para ibu setiap hari Jumat. Ini keterangannya tidak saling bertolak belakang. Jadi khusus kepada para nabi, kepada nabi kita Muhammad SAW itu di hari Senin dan Kamis. Kepada Allah setiap hari, dan kepada para bapak dan para ibu adalah setiap Jumat. Ini tidak saling bertolak belakang, bahkan saling melengkapi. Termasuk di antara orang yang akan mengalami hisab, bahkan diazab, adalah umat Islam yang menolak kewajiban zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, dan khianat atau curang terhadap harta umat. Bahasa kitanya sekarang korupsi. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah. Sufihat lahu safaih min nar fa ahma 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah."
hatta yaqdiya bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, lalu dia tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari emas dan perak, termasuk uang. Uang itu bentuk lain dari emas dan perak. Kalau dahulu uang itu disebut dinar dan dirham. Dinar berbentuk emas, dirham berbentuk perak. Tidak ada pemilik emas, perak, atau uang zaman sekarang yang tidak menunaikan haknya, tidak keluar zakat, infak, sedekahnya, kecuali pada hari kiamat nanti bagi orang itu akan dihamparkan lempengan-lempengan logam yang terbuat dari api. Lalu lempengan itu dibakar di atas neraka jahanam. Lalu digilaskan kepada lambung atau perut orang itu, ke dahinya dan ke punggungnya. Setiap kali lempengan itu berkurang panasnya atau menjadi agak mendingin, dikembalikan lagi. Itu terjadi di hari kiamat yang hitungan satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Satu hari di akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau umpama seseorang diazab seminggu di akhirat, berarti 7 hari. Seharinya sebanding dengan 50.000 tahun kali 7, berarti 350.000 tahun. Diazabnya di akhirat. Sampai dihisab antara manusia selesai, lalu dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Itu tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah dari hartanya yang berupa uang. Diazab, uangnya itu, emas peraknya itu nanti berupa lempengan-lempengan dari logam yang kemudian dibakar lalu dikucurkan ke tubuhnya. Waliyadzubillah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fal ibil. Wahai Rasulullah, itu kan tadi uang atau emas perak. Bagaimana kalau unta? Orang banyak unta, banyak punya unta, tapi nggak keluarkan zakat, infak, sedekah dari harta yang berupa untanya itu. Maka Nabi SAW menyatakan, tak ada seorang pun pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, dan di antara haknya itu adalah memerah susunya dan membagikan susu ketika unta itu datang ke tempat dia minum. Kecuali pada hari kiamat nanti akan dihamparkan bagi dia satu tanah yang sangat lapang, sangat luas. Tidaklah lepas satu ekor anak unta, kecuali anak unta itu akan menginjak pemiliknya dengan kaki-kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Jadi yang punya unta banyak, tidak keluar zakat, infak, sedekahnya dari untanya itu, untanya akan menginjak-injak dia dan menggigit dia. Kebayang digigit unta. Memang tidak bertaring, tapi ya minimal the wall gitu. Qila, ada sahabat lagi yang bertanya, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang punya sapi dan punya kambing? Maka dijawab, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha buqaun qarqar. Tidak ada seorang pemilik
sapi ataupun pemilik kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat, akan dihamparkan bagi dia tanah yang sangat lapang. Tidaklah lepas satu kambing atau satu sapi pun yang dia itu memiliki tanduk yang bengkok, atau yang tidak bertanduk, atau yang tanduknya patah, kecuali dia akan menanduk orang tersebut, ditanduk dengan tanduknya, ditenggar gitu, ditubruk, dan diinjak dengan kuku-kukunya. Setiap kali selesai sapi dan kambing yang berada di barisan depan, maka disambung dengan yang ada di barisan belakang. Terus begitu. Dan itu terjadi di akhirat, yang di hari itu lamanya satu hari sebanding dengan 50.000 tahun di dunia, sampai selesai hisab antara hamba, lalu dia melihat jalannya mungkin ke surga atau ke neraka. Ini hadis tentang apa? Tentang siksa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari hartanya, apapun bentuk harta tersebut, uangkah, emas perak, ataukah binatang, atau kalau sekarang mungkin bukan binatang, tapi kendaraan. Kendaraannya mungkin lebih dari satu, mewah, tapi nggak keluar infak dan sedekah dari hal tersebut. Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis seperti ini yang sesuai dengan maknanya. Dalam riwayat lain, Imam Malik secara mauquf, dan An-Nasai dan Imam Bukhari secara marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, lahu zabibatan, yatuquhu yaumal qiyamah, thumma ya'khudhu bilahzamiyatihi ya'ni syaddaihi, thumma yaqul ana maluk ana kanzuk, thumma tala wala tahsabanna alladhina yabkhalun." Al-ayah. Kata Nabi SAW, siapa orang yang diberi harta tapi tidak menunaikan zakat, infak, sedekahnya tidak keluar dari hartanya, hartanya nanti akan menjelma pada hari kiamat menjadi seekor ular yang gundul, ular yang tidak berambut, gundul, botak. Dia ini memiliki 2 taring untuk menggigit dan memancarkan bisa dari taring tersebut. Ular itu akan mematuki orang tersebut pada hari kiamat. Kemudian dia mengambil orang itu, menggigit dengan kedua rahangnya sambil berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Lalu dibacakan ayat, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwa kebakhilannya itu baik untuk dia. Orang sekarang tidak mau keluar infak, zakat, sedekahnya itu dianggap baik, utuh nih hartanya, tidak berkurang. Jangan menyangka begitu. Imam Muslim dalam hadis yang diterima dari Jabir ada kalimat tambahan, wala sahiba kanzin la yuaddi fihi haqqahu illa jaa yaumal qiyamah syujja'an aqra yatba'uhu fatihan fahu fa idza atahu farra minhu fayunadi khudh kanzaka alladhi khaba'tah fa ana anhu ghaniyun fa idza ra'a annahu la budda lahu min
salaka yadahu fi fihi fayaqdhimuha qadma fahlin. Tidak ada seorang pun yang memiliki simpanan kekayaan, apapun bentuknya, kanzun pokoknya. Tidak disebut apa jenisnya, pokoknya kekayaan. Tapi dia tidak menunaikan haknya, tidak keluar zakat, infak, dan sedekahnya. Kecuali orang itu akan datang pada hari kiamat, hartanya menjelma menjadi ular yang botak. Ular itu mengejar dia sambil membuka mulutnya. Ketika ular itu datang, orang itu lari. Lalu si ular itu berteriak, ambil simpananmu yang kamu sembunyikan ini nih. Disembunyikan di brankas, disembunyikan di balik lemari, disembunyikan di bank. Orang nggak tahu. Aku nggak butuh harta ini, itu kata si ular. Ketika orang ini tidak bisa lolos dari ular tersebut, dia memasukkan tangannya ke mulut ular itu, lalu disantaplah tangannya tersebut. Taubahnya seperti seekor kambing jantan yang mengunyah daun yang disodorkan kepadanya. Inilah azab bagi orang yang tidak menunaikan hak dari hartanya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qama fina Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fadzakara al-ghulul wa 'azma amrihi. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menerangkan tentang sifat ghulul. Ghulul itu bahasa kita yang sekarang korupsi, khianat terhadap harta umat, dan dahsyat dan besarnya urusan tersebut. Ini para koruptor ini. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala rukbatihi ba'irun lahu rugha. Yaqulu ya Rasulullah aghithni. Fa'aqul la amliku laka syai'a. Qad ablaghtuka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sampai aku bertemu dengan salah seorang di antara kamu pada hari kiamat dalam keadaan orang itu memikul seekor unta yang bersuara di atas lehernya. Bayangkan unta dipanggul sama dia. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Aku pun sudah sampaikan kepada kamu untuk tidak curang, untuk tidak khianat. Ini pertama. Kedua, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala rukbatihi farasun lahu hamhamah. Yaqul ya Rasulullah aghithni fa aqul la amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Jangan sampai aku berjumpa pada hari kiamat dengan salah seorang di antara kamu dalam keadaan orang itu sedang memikul seekor kuda yang bersuara. Suara kuda apa? Meringkik. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Aku akan menjawab, aku nggak bisa menolongmu sedikit pun. Aku telah sampaikan kepadamu waktu di dunia. Lalu beliau melanjutkan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala rukbatihi syatun laha thaga. Yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqul la amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Jangan sampai aku berjumpa dengan salah seorang di antara kamu pada hari kiamat dalam keadaan dia itu sedang memikul seekor kambing yang suara kambing yang embe-embean, yang embe gitu.
mengembik. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Aku akan menjawab, aku nggak bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah sampaikan hal ini kepadamu. Lalu beliau melanjutkan, la ulfiyanna ahadakum yaju yaumal qiyamah ala rukbati nafsun laha siyah. Jangan sampai aku bertemu dengan salah seorang di antara kamu pada hari kiamat dalam keadaan orang itu sedang memikul seseorang di atas pundaknya. Orang itu berteriak bersuara. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, bantu aku. Aku menjawab, aku nggak bisa menolongmu sedikit pun. Aku telah sampaikan kepadamu. Lalu beliau melanjutkan, la ulfiyanna ahadakum yaju yaumal qiyamah ala rukbatihi riqa takhaffaqa. Fayaqul ya Rasul aghithni. Faqul la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Janganlah sampai aku berjumpa dengan salah seorang di antara kamu pada hari kiamat dalam keadaan di atas pundaknya terpikul sesuatu. Sesuatu tersebut hasil rampasan dia dari orang lain. Lalu berkata, wahai Rasulullah, bantu aku. Aku akan menjawab, aku tidak bisa bantu sedikit pun. Aku telah sampaikan. Begitu seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang khianat terhadap orang lain dari aspek harta. Baik orang lain itu individu, apalagi komunitas, apalagi kelompok. Satu umat hartanya berada di bawah genggaman wewenang kita, lalu kita khianat di dalam pengelolaannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, yarfa'u likulli ghadirin liwa'an yaumal qiyamah, fayaqul hadhihi qudratu fulan ibn fulan." Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir di hari kiamat, Allah akan mengangkat satu bendera di hari kiamat bagi setiap pengkhianat. Bendera pada hari kiamat. Lalu dikatakan, inilah pengkhianat si Fulan bin Fulan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, likulli ghadirin liwa'un inda istihi yaumal qiyamah. Bagi setiap pengkhianat, setiap orang yang curang terhadap harta orang lain, itu ada bendera di pinggangnya pada hari kiamat. Bendera yang menandakan dia seorang pengkhianat, orang yang mencurangi orang lain dari aspek harta. Bahkan dalam hadis yang diterima dari Aman bin Hamaq al-Khazai, Nabi SAW bersabda, "Idza amana ar-rajulu ar-rajula 'ala dammihi, thumma qatalah, rafa'a lahu liwa'a ghadrin yaumal qiyamah." Bila seseorang sudah menjamin keamanan orang lain atas darahnya, tapi kemudian dia membunuhnya, akan diangkat bagi orang itu bendera pengkhianatan pada hari kiamat. Ketika para ulama menerangkan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran 161, maka nalil nabiin al-ayyagul, Nabi ini tidak mungkin khianat, tidak mungkin korupsi. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang khianat, siapa yang curang, siapa yang korupsi, dia pada hari kiamat akan datang membawa harta yang dia curi.
Kata para ulama, ini maknanya hakiki sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Artinya dia akan memikul di atas pundaknya, di atas punggungnya sebagai azab yang memberatkan dia. Disuruh manggul. Semakin banyak harta yang dia curangi, yang dia korupsi, akan semakin berat bebannya. Dan dalam kondisi seperti itu dia diteriaki, dihina di hadapan seluruh makhluk. Dan begitu juga para penolak zakat. Berkata Abu Hamid rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan masalah ini. Famani'uz zakatil ibil yahmilu ba'iran ala kahilihi lahu raga wa thaqula ya'dilul jabalil azim. Wa mani'u zakatil baqar yahmilu thawra atau thura ala kahilihi lahu khwar wa thaqula ya'dilul jabalil azim. Wa mani'u zakatil ghanam yahmilu syatan laha thaga wa thaqula ya'dilul jabalil azim. Kata Abu Hamid, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat unta, ini khianat juga. Karena dalam harta untanya itu ada milik orang lain yang tidak dia tunaikan. Dia curi dengan cara tidak menunaikan zakat. Walaupun hak orang lain itu ada pada hartanya dengan jumlah yang kecil, cuma 2,5% dari seluruh hartanya. Tapi itu dianggap tindakan kriminal yang akan diazab. Sama aja dengan umpamanya sebuah negara yang memberlakukan kewajiban pajak dari harta kekayaan rakyatnya, lalu tidak ditunaikan ini zakat, bisa dipidana? Iya bisa. Bisa diadili? Iya. Bisa dihukum di penjara? Iya. Itu orang loh. Pengusaha restoran umpah 10% dari harga makanan itu wajib distorkan ke pemerintah sebagai pajak. Ternyata tidak distorkan, ditangkap itu. Karena ada hak pemerintah di dalam harta perniagaan restorannya. Dihukum ya. Maka orang yang menolak atau tidak menunaikan zakat unta, dia dihukum. Dalam bentuk dia pikul untanya di atas punggungnya. Dan berat dari unta tidak seberat badan unta, tapi lebih besar, seberat gunung yang sangat besar. Ini juga berlaku bagi orang yang menolak zakat sapi. Dia akan memikul sapi besar di atas punggungnya dan sambil meneriakkan atau bersuara dengan suara sapi, dan beratnya, bobot sapi tersebut sebanding dengan berat gunung yang besar. Demikian juga orang yang tidak menunaikan zakat dari kambingnya, ya, semuanya itu akan diazab sesuai dengan jenis harta yang dia tidak menunaikan zakat atau hak dari hartanya tersebut. Itu adalah hukuman atau azab atau sanksi di akhirat bagi para pemilik harta. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, coba bersihkan harta kita. Jangan sampai harta yang menjadi alat bersenang-senang di dunia menjadi penyebab kita menderita, tersiksa, binasa di akhirat. Hanya karena harta. Harta ini di dunia juga sering membuat permasalahan, membuat problem dalam kehidupan kita. Dan itu sampai di akhirat dengan kadar masalah yang jauh lebih berat, lebih dahsyat lagi. Berdasarkan hal itulah maka yuk kita tunaikan
hak dari harta yang ada di dalam milik kita tersebut, karena sangat kecil kadarnya, cuma 2,5%, 1/40 dari harta kita. Dan itu tidak seberapa. Maka dengan mengeluarkan itu bersih harta kita, bebaslah kita dari azab. Azab di dunia, azab di alam kubur, dan terutama azab di akhirat nanti. Dan ini menjelaskan dahsyatnya siksa di akhirat, sampai-sampai disebutkan wa mani zakatil mal yahmilu sujaan aqra lahu zabibatan. Dan orang yang menolak mengeluarkan zakat harta itu, hartanya nanti akan berubah menjadi ular botak yang memiliki 2 taring yang sangat-sangat beracun. Lalu digigitlah orang itu, dipatuki. Bahkan disebutkan dalam ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 180, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dahulu dia bakhil, dia memiliki harta itu tapi dia tidak keluarkan zakatnya, infaknya dan sedekahnya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu akan dibakar oleh api neraka, lalu akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat. Dikalungkan dalam kondisi super panas sebagai azab, ya. Inilah sanksi. Sampai qultu, berkata muallif, wa hadhihi al-fadhihatu allati awqa'aha Allahu bil ghal wa mani zakat nadhirul fadhiha allati yuqi'uha bil ghadir. Wa ja'alallahu hadhil mu'aqibat hasba ma yahiduhu al-bashar wa yafhamunahu ala tara ila qawli syair. Dibongkarnya aib yang Allah timpakan kepada orang-orang yang khianat, orang-orang yang korupsi, juga orang-orang yang menolak zakat, dibandingkan, disetarakan dengan orang yang khianat tadi. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan azabnya sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Maka ini merupakan azab yang tersaksikan oleh seluruh makhluk di alam kiamat nanti ketika kita dihisab. Selain secara fisik tentu saja kita menderita, secara psikis pun tentu saja kita menderita, malu di hadapan seluruh makhluk. Pas minta tolong bantuan kepada Nabi SAW supaya lepas dari siksa tersebut, apa kata Nabi SAW? La amliku laka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Berdasarkan hal itulah maka semua penjelasan tadi harus mendorong kita, memotivasi kita untuk berupaya menghindarkan nasib buruk pada hari kiamat nanti. Hartanya kita bersihkan dulu, keluarkan zakatnya, infak dan sedekahnya. Selain bersih, maka zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan akan menuai panen yang permanen, karena pemanfaatan dari zakat, infak, sedekah itu pun permanen. Salurkan ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ke yayasan-yayasan dakwah, maka permanen pemanfaatannya, permanen juga aliran pahalanya. Dan itulah yang disebut dengan pahala jariyah. Jariyah itu mengalir terus walaupun kita yang sudah mati, tapi hasil infak sedekah kita masih nyata manfaatnya bagi orang yang hidup. Selama itu mengalirlah pahala tersebut ke alam kubur kita, ya. Inilah penjelasan kita untuk pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga.
Ya, syukron Ustaz atas materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas. Barangkali ada pertanyaan, silahkan Ibu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, kajian sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon izin Pak Ustadz, Ana bacakan pertanyaan yang sudah ada di Zoom. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, dalam hadis 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat ada golongan keempat, ar-rajulani tahabba fillahi dan seterusnya. Apakah itu hanya berlaku bagi 2 orang laki-laki saja atau berlaku juga dengan 2 orang wanita atau bisa juga untuk suami istri? Jazakumullahu khairan Pak Ustadz. Baik, wa jazakumullahu khaira. Ya, ibu-ibu yang di Majelis Taklim Al-Ikhlas Jati Bening Estate Bekasi. Barakallahu fik. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan peroleh naungan Allah pada hari kiamat. Di hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah ar-rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang disebut ar-rajulan, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Cinta imani, ini bukan cinta syahwat, cinta imani, karena mukmin dengan mukmin bersaudara dan sebagai saudara harus saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidak akan kalian ini masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai karena Allah. Cinta imani, laki-laki, perempuan-perempuan. Iya. Nah, izdama alaih wa iftaraqa alaih, bertemu, berkumpul, berpisah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bertemu di sini ada 2 makna, bertemu secara hissi dan berpisah secara hissi, bertemu, ketemuan, ngobrol, silaturahmi, ngaji bareng kayak gini umpamanya. Karena Allah ingin dapat pahala, ingin dapat faedah ilmu, ingin dapat tambahan iman dan seterusnya. Nanti berpisah juga karena Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, maksud bertemu di sini selama hidup. Walaupun tidak berjumpa, tapi cinta, kasih sayang tetap saling mendoakan kebaikan. Apalagi zaman sekarang bisa saling komunikasi lewat media sosial, ya. Dan iftaraqa alaih, dan berpisah maksudnya mati, meninggalkan dunia ini juga karena Allah, tetap di atas iman, ya. Karena ini cinta imani, maka berlaku juga bagi wanita kepada sama wanita. Boleh enggak ini berlaku bagi suami istri? Iya. Kalau suami istri tersebut dua-duanya mukmin, iya. Tidak ada penghalang, apalagi suami istri lebih, ada dua hubungan yang dua-duanya spesial. Pertama hubungan cinta imani, dua-duanya muslimah. Kedua ya ada cinta syahwatnya juga. Ya, ini termasuk, ya, dan itu akan terkena dengan hadis akan memperoleh naungan pada hari kiamat ketika tak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan Ibu, barangkali masih ada pertanyaan dari Jawa BK, dari Jati Bening. Nah, ada Pak Ustadz. Silakan Bu. Sebentar.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, mengenai hari-hari pelaporan amal disebutkan bahwa amal dilaporkan kepada ayah dan ibu masing-masing pada hari Jumat. Mohon penjelasan siapakah yang dimaksud dengan ayah dan ibu ini? Jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Siapa ayah dan ibu? Ya, orang tua kita masing-masing. Siapa ayah ibu saya? Ya, ayah ibu saya. Masing-masing. Laporkan setiap hari Jumat. Ya. Dan ini sekali lagi memiliki pengaruh besar terhadap nasib. Di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, kita sering terangkan antara orang tua dan anak saling menyelamatkan, saling mengkatrol, saling mencelakakan di akhirat. Saling mencelakakan kalau dua-duanya tidak menunaikan haknya masing-masing. Orang tua tidak mendidik anak-anaknya, anak-anaknya tidak birrul walidain terhadap anak orang tuanya. Itu saling mencelakakan. Sebaliknya mereka akan saling menyelamatkan di akhirat. Anak yang soleh, solehah bisa menyelamatkan orang tuanya dari azab. Bisa meningkatkan derajat kemuliaan orang tua di akhirat. Nanti orang tua dipanggil, diberikan harta yang banyak. Kata orang tua, dari mana pahala yang banyak ini? Saya tidak pernah beramal amalan yang pahalanya seperti ini. Dijawab, min istighfari waladikalak. Ini istighfar anakmu untukmu. Jadi orang tua dapat pahala dari anak-anaknya. Sementara orang tua ada kondisi sebaliknya. Bukan anaknya yang soleh-solihah, tapi orang tuanya soleh-solihah. Kadar kesolehannya melebihi kesolehan anaknya. Anaknya amalnya pas-pasan. Selamat dia dari azab, masuk ke surga levelnya bawah. Orang tua karena lebih ahli ibadahnya, lebih rajin amal solehnya, level surganya lebih tinggi. Maka anak yang level surganya di bawah diangkat, dikatrol selevel dengan orang tuanya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, kami akan gabungkan, akan satukan, akan ikutkan anak-anak itu dengan orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya si anak akan dinaikkan tingkat surganya selevel dengan tingkat surga orang tuanya, walaupun amal soleh si anak itu jauh di bawah amal soleh orang tuanya. Ini hubungannya ya. Maka tidaklah heran apabila ada keterangan yang menyatakan amal-amal anak-anak itu ditampakkan kepada orang tua setiap hari Jumat. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Barangkali masih ada Ibu dari Al-Ikhlas. Ini ada titipan melalui anak. Silakan. Silakan satu lagi Bu. Ya, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, ada kerabat yang meninggal dunia dan makam hendak ditumpuk di liang lahat suaminya yang telah lebih dahulu berpulang sekitar 9 tahun yang lalu. Ketika digali, Masya Allah, jenazah suami ternyata masih utuh, bahkan sampai kain pun utuh Pak Ustadz. Apakah benar bahwa suami tersebut ahli surga dan tidak tersentuh dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana hukumnya? Dan apakah itu hanya permainan jin saja menipu penglihatan kami Pak Ustadz? Jazakumullahu khair.
Iya, wa jazakallahu khaira. Taib, barakallahu fiik. Kalau itu tipuan jin, setan dari kalangan jin, maka mungkin hanya 1-2. Tapi ini semuanya melihat dan real nyata disentuh. Masih utuh jasadnya umpamanya, ya. Maka pertama, ya mungkin orang tersebut termasuk orang yang mati sebagai syahid. Karena orang yang mati syahid tubuhnya akan utuh, tidak dimakan oleh tanah yang menguburnya. Mungkin begitu, ya mungkin begitu. Selama tidak ada penjelasan yang rasional, yang logis, yang masuk akal. Umpamanya mungkin saja si kainnya itu terbuat dari bahan yang memang tahan terhadap tanah, tidak hancur, tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah, mungkin dari plastik atau yang sejenisnya, atau dibaluri oleh zat-zat tertentu yang menyebabkan bisa tahan terhadap kehancuran. Ya, tidak ada penjelasan ilmiah tentang hal itu. Murni kainnya kain biasa. Kemudian jasadnya tidak dibaluri oleh apapun seperti yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mumi-mumi mereka gitu ya, dibaluri oleh cairan tertentu agar awet. Nggak ada ini, murni seperti umumnya orang, tapi tidak hancur jasadnya. Ya, mungkin orang ini syahid, ya. Itu yang kita harapkan, semoga benar-benar orang ini syahid dan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Kita sekarang kembali ke pendengar dan juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Media. Silakan bagi yang nelpon setelah masuk kita angkat. Halo. Yang nelpon silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Ini di Abu Taufik di Ciamplas Cililin. Ya, silakan Abu Taufik. Ini mau nanya masalah wakaf tanah. Kan istri saya teh mewakafkan tanah. Yang dikasih wakafnya itu mengundurkan diri gitu. Jadi nggak digarap. Apa boleh diganti dengan uang gitu? Jadi milik lagi istri saya lagi gitu tanahnya. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pak Taufik di Cihamplas Cililin. Barang yang sudah diwakafkan, baik itu tanah atau benda lain, mungkin mewakafkan motor, mobil, bangunan, atau apapun benda-benda seperti kamera, TV untuk kepentingan dakwah. Maka disebut wakaf, artinya wakaf itu berhenti. Karena benda tersebut, harta yang diwakafkan tersebut berhenti dari hak kepemilikan manusia. Bukan milik manusia lagi, tapi sudah menjadi milik Allah. Tak ada manusia yang berhak untuk memakai, memanfaatkan itu untuk pribadinya. Tapi harus disesuaikan, harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Umpamanya mewakafkan tanah. Untuk apa? Untuk masjid, atau untuk kuburan, atau untuk madrasah, atau secara umum untuk kepentingan umum, untuk kepentingan dakwah. Maka ya, nggak ada orang yang berhak menjualnya kemudian dibagi-bagi atau diambil alih lagi oleh si orang yang mewakafkannya, dijual tanahnya, uangnya kemudian dipakai untuk pribadi. Dia sendiri sudah nggak berhak, itu bukan hak dia lagi, tapi sudah menjadi hak Allah. Nah, cuma untuk pengelolaannya ada orang yang ditunjuk oleh si muwakif, yaitu disebutnya nadhirul wakaf atau al-mutawalli. Siapa nadhirul wakafnya ini? Orang yang diamanati, dia yang berwenang nanti.
Jangan sampai karena ini wakaf, masyarakat siapapun boleh mengelola, memanfaatkan. Nggak bisa. Ada nadhirnya. Nadhirnya ini yang kemudian memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan peruntukannya. Kalau nadhir itu ternyata tidak sanggup, umpama ini saya wakafkan, kamu kelola ya, bikin masjid atau bikin madrasah atau bikin gedung sekretariat yayasan dakwah. Ternyata dia tidak sanggup mencarikan dananya. Atau ini saya wakafkan gedung, kamu bikin madrasah, sekolah atau apapun. Ternyata nggak sanggup dia. Boleh nggak diserahkan diambil alih kepada orang lain yang sanggup? Boleh. Daripada nganggur, nanti kalau nganggur kan dia berharap pahala dari benda yang diwakafkan. Tapi pahala dari mana? Ada tanah aja tuh. Nggak ada manfaatnya. Tidak dipakai ya. Tidak dipakai untuk sesuatu yang maslahat bagi umat. Paling dipakai parkiran mobil. Maka boleh dialihkan kepada orang yang kira-kira sanggup. Keluarga yang mewakafkannya melihat, ini nggak ada manfaatnya, ini diwakafkan ke si anu. Akhirnya dia cari orang lain yang kira-kira bisa, lalu diwakafkan ke sana. Jadi tidak boleh umpamanya diambil alih kembali oleh keluarganya lalu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, ya tidak boleh. Tapi harus harus disalurkan kembali kepada pemanfaatan yang bersifat umum sesuai dengan akad awal, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang kedua. Halo. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Bandung, Pak. Silakan Bu. Ya. Halo. Iya. Iya. Oh, ini gimana Pak? Langsung Pak? Ya, langsung silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Afwan Ustaz mau tanya, saya tuh pernah dengar hadis yang katanya kita bisa menambah sholat kita, Ustaz, sholat sunat itu untuk misalnya kebaikan anak kita, semoga jadi anak soleh dan sebagainya. Nah itu sholat apa ya Ustaz ya? Yang maksudnya sholat duha atau sholat gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Amatullah di Bandung. Hamba Allah bukan nama ya. Benarkah ada keterangan hadis yang menyatakan boleh menambah sholat sunat untuk kepentingan anak? Ini bukan hadis Bu, tapi ucapan para ulama. Di antaranya Sahal At-Tasturi rahimahullahu ta'ala. Ini ungkapannya ada beberapa kalimat. Salah satunya adalah kuntu usolli fadzakartu waladi. Aku sedang sholat, tiba-tiba aku ingat anakku, maka aku perbagus, aku perpanjang sholat li ajlihi, demi kepentingan anakku. Dalam riwayat lain dia berkata, aktsartus shalah li ajli waladi. Aku memperbanyak sholat demi kepentingan anakku. Ketika Sahal At-Tasturi ditanya sejak bujang sebelum memiliki anak, sebelum menikah, dia itu rajin saum, rajin sholat dan seterusnya. Ditanya salah satu pertimbangannya itu apa? Dia menjawab, aku ingin melatih calon-calon anakku untuk selalu dekat dengan Allah. Ketika calon anakku masih berada dalam tulang sulbiku, masih berupa sperma,
cairan hina yang tersembunyi di dalam tulang sulbinya. Itu diajak taqarrub, mendekat kepada Allah dalam bentuk tahajud, dalam bentuk baca Quran, dalam bentuk saum, sampai kelak pada waktunya Allah mengeluarkan dari tulang sulbiku dan menjadi seorang anak. Sehingga diharapkan menjadi anak yang ahli ibadah juga. Nah, ketika menjelaskan riwayat-riwayat tadi, para ulama menerangkan bahwa pertama, ada faktor genetika, faktor keturunan. Kalau umpama orang tuanya memiliki akhlak yang baik, memiliki attitude atau kebiasaan yang baik, itu akan menurun ke anaknya secara genetika. Keduanya yang tadi saya sampaikan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan, kami akan gabungkan anak itu bersama orang tuanya di akhirat. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam satu bab yang mereka beri judul Sholahul Aba wa Atharuhu 'alal Abna, kesolehan orang tua dan pengaruhnya kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi tentang perjalanan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, ketika ada dua orang anak yatim yang rumahnya hampir roboh, lalu diperbaiki secara gratis. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa tidak mengambil upah? Dijawab, Ammal gulamain yatimin. Adapun kedua orang anak yatim itu disebutkan kana abuhuma kana sholihan. Orang tua kedua anak yatim ini adalah dulunya orang soleh. Makanya anaknya memperoleh faidah dari kesolehan orang tuanya. Dibalas kesolehan orang tuanya itu dengan kebaikan yang teralami, terasakan oleh anak-anaknya. Nah, jadi intinya seperti itu. Ada dampak yang besar. Ibadah, amal soleh, dan kesolehan orang tua terhadap anak-anaknya, baik di dunia ataupun sampai ke akhirat nanti. Ya, jadi tidak ada sholat khusus, ini sholat sunat tambahan orang tua untuk anak-anak, bukan begitu. Sholatnya adalah sholat yang disyariatkan dari sholat sunat, baik tahajud, syukrul wudhu, tahiyatul masjid, duha, atau apapun sholat sunat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Saya bacakan pertanyaan yang melalui pesan singkat dari Bapak Waluyo di Rejang Lebong, Bengkulu. Bertanya Ustaz, apakah orang yang semasa hidupnya banyak melakukan kemaksiatan itu diterima taubatnya? Sebab di akhir hayatnya menyesali segala dosa-dosanya dan ingin bertaubat tetapi maut keburu membuat. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Baik. Barakallahu fiik. Bapak Waluyo di Bengkulu. Orang yang selama hidupnya berdosa dan bermaksiat, lalu di akhir hayatnya tobat, apakah diterima? Ya pasti diterima. Tobatnya diterima, dosa-dosanya dihapus. Kalau tobatnya tobat nasuha. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Nah, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya tobat, nanti akan dapat asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Allah nanti akan menghapus dosa-dosa kalian. Enggak ada lagi catatan di buku amal yang akan dibagikan nanti. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir
sungai-sungai di bawahnya. Ya. Asal tobatnya memenuhi 7 syarat tobat. Bukan sekedar menyesal semata-mata. Menyesal hanya salah satu syarat di antara 7 syarat yang lain. Apa saja? Pertama, berhenti. Kedua, menyesal menyesal. Dan di dalam menyesal ada terkandung membenci kemaksiatan yang pernah dia lakukan, yang sudah dia tinggalkan. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Ngambil barangnya, kembalikan barang orang itu. Pernah umpamanya mencaci, menghina, ya minta maaf, minta dihalalkan. Kelimanya, lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di sebelah timur, masih terbuka pintu tobat. Dan terakhir yang ketujuh, harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena kepentingan dunia, bukan. Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau 7 syarat ini terpenuhi, itu yang disebut dengan taubatan nasuha, maka akan terhapus dosa-dosanya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Nanti Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut, diampuni, dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, coba di absen kembali list dari 7 syarat taubatan nasuha tadi. Sudah terpenuhi belum? Pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempatnya, kalau ada hak orang di dalam dosanya itu, kembalikan hak itu. Kelimanya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan ketujuh, ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan dunia atau karena takut atau karena ingin dipuji orang, bukan, lillahi ta'ala ya. Insya Allah terhapus. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali ke Jati Bening Estate. Barangkali masih ada pertanyaan Ibu Ola atau Bu Sandra? Ya, naam Pak Ustadz. Alhamdulillah ada satu pertanyaan. Iya, silakan. Ini banyak mewakilkan pertanyaan yang lain Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Apabila seorang ibu menangisi kematian mendadak buah hatinya itu dan sempat berucap tidak ridho gitu Pak Ustadz, apakah itu menjadi dosa buat si ibu, dan apakah si mayit juga kena azab nanti di alam kubur atau bagaimana Pak Ustadz? Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wa jazakillahu khair wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu menyatakan tidak ridha terhadap kematian anaknya. Dosa enggak? Dosa. Wajib kita ridha terhadap seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menetapkan kematian bagi si anak. Dan itu pasti lebih baik. Sayang tadi tidak disebutkan anaknya usia berapa, apa sudah balik apa belum. Kalau belum balik, dia ahli surga dan menunggu orang tuanya di pintu surga kelak. Kalau masih balita kayak gitu, lagi lucu-lucunya, lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba meninggal. Oh, itu luar biasa. Dahsyatnya kesedihan yang dialami oleh orang tua ya. Dan itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Baik apa buruk? Baik. Jadi wajib dia ridha. Dia wajib bertobat dari ungkapannya yang menyatakan tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Cabut omongannya, ungkapkan saya ridha ya Allah dengan seluruh ketetapan-Mu. Jadi pertama wajib dia tobat dari hal itu, yang kemudian merubah ucapan atau sikapnya yang meridhai seluruh ketetapan Allah dengan meyakini bahwa ketetapan Allah lah yang lebih baik. Di mana sisi baiknya? Ditinggal mati oleh anak. Sisi baiknya anaknya masih lugu, masih belum dihisab.
belum balik. Kalau sudah balik mungkin akan menjadi anak durhaka dan akan mencelakakan orang tuanya dunia sampai akhirat. Maka diwafatkan dalam keadaan balita belum balik lebih baik. Oleh karena itu wajib ridha terhadap ketetapan Allah. Apakah anaknya tersiksa dengan tangisan ibunya atau keluarganya? Ya, ada hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih, bahwa mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Apakah mayit yang ditangisi akan disiksa karena tangisan keluarganya? Ada dua jawaban. Pertama, ya, karena hadis ini sahih. Dengan makna pertama, betul-betul diazab di alam kuburnya dan di akhirat. Kalau si mayit sebelum matinya berwasiat, kalau saya nanti mati kalian nangis menjerit-jerit ya, untuk menunjukkan bahwa kalian itu cinta banget sama saya. Orang-orang tahu semua bahwa saya dicintai. Ayo, semakin keras semakin bagus. Atau bayar orang yang paling keras nangisnya, yang paling gede bayarannya. Diamanatkan. Maka ya, si mayit akan diazab karena wasiatnya yang buruk, suruh meratap orang-orang yang masih hidup. Itu yang pertama ya. Kedua nih, si mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya atasnya kalau memang dia tidak mendidik, tidak membimbing, tidak mengajarkan keluarganya tentang adab ketika ditinggal mati. Ditinggal mati tidak boleh meratap, meraung-raung. Itu kewajiban setiap kepala rumah tangga. Ini tidak diajarkan kepada istrinya, kepada anaknya. Pas mati istrinya, anaknya meraung-raung, teriak-teriak, histeris. Ya, dia diazab karena kelalaian menunaikan kewajiban mendidik anak istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, adapun kalau orang ini sudah membimbing, sudah mengajari, sudah mendakwahi, sudah amanat. Kalau saya mati kalian sabar, jangan meraung-raung, jangan teriak-teriak, jangan histeris, jangan meratap. Sudah. Lalu pas mati tetap istrinya, anaknya meraung-meraung, maka dia tidak bertanggung jawab atas hal itu. Tidak akan diazab di alam kubur atau di akhirat karena tangisan keluarganya, karena dia sudah menyampaikan kewajiban. Yang dosa keluarganya aja yang meraung-raung ya, kalau tangisan itu melebihi batas kewajaran. Adapun kalau nangisnya nangis biasa, normal ya, tidak berlebih-lebihan, maka boleh, maka tidaklah terlarang. Semua orang pasti nangis. Nabi SAW pun nangis ketika anaknya itu Ibrahim alaihissalam meninggal, beliau menangis, berurai air mata. Dan ini tangisan yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Yang terlaranglah yang melebihi batas kewajaran. Nah, adapun kalau orang tua atau orang yang meninggal sudah amanat, jangan ditangisi, lalu menangis dengan kadar tangisan yang berlebihan. Tersiksa enggak? Ya, tersiksa. Secara fisik, secara perasaan, karena orang yang meninggal tahu keluarganya menangis meraung-raung, dia sedih. Tuh kok anak dan istri saya meraung-raung, padahal saya sudah amanatkan jangan begitu. Dia sedih, kecewa, ya. Batinnya yang tersiksa. Atau jangankan begitu, umpama kita mau berangkat jauh dan lama, mau umroh, mau haji, atau mau tugas ke luar negeri dalam jangka waktu sebulan atau lebih atau tahunan. Baik orang tua meninggalkan istri dan anak, atau anak meninggalkan orang tua untuk sekolah di luar negeri. Ketika mau berangkat, orang tua itu nangis memeluk kita, aduh kangen gimana ya, jangan jadi aja. Itu si anak yang mau berangkat sedih enggak? Sedih.
Tersiksa nggak? Ya tersiksa. Ada nggak orang tua mau haji pas mau berangkat, aduh sampai nangis anak-anaknya menjerit, mama, papa jangan pergi. Bagaimana perasaan orang tua? Sedih, tersiksa. Ya seperti itu. Itu makna bahwa mayit yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Bahwa mayit tersiksa dengan tangisan orang tuanya atas meninggalnya, dengan tangisan keluarganya atas dirinya, maknanya tersiksa secara psikis, secara batin, secara perasaan, bukan disiksa, diazab di alam kubur ataupun di akhirat nanti ya. Ya cukup ya sampai di sini, waktunya sudah melebihi dari yang ditetapkan. Insyaallah kita jumpa kembali di hari sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.